Nah, akhirnya orang-orang yang berpendapat bahwa ini yang dirasakan oleh Fuji dulu, ini dirasakan juga oleh Alia. Saat Thorik mengungkapkan kebahagiaannya karena mencetak gol kemenangan, nyaris berpelukan tapi nggak jadi. Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan, jangan-jangan mereka sebenarnya ingin mengungkapkan tapi terus keceplosan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Seperti kita tahu, memasuki keluarga Gian Halilintar ini bukan perkara mudah untuk seorang wanita, terutama jika wanita tersebut tidak memiliki dasar keislaman atau berpenampilan layaknya seorang muslimah mengenakan hijab. Nah, kita atau saya di sini, saya dan kartu-kartu saya mencurigai ini sepertinya ada taktik tertentu yang dilakukan oleh Alia untuk memuluskan jalannya masuk ke dalam keluarga Gian Halilintar dan mendapatkan restu, terutama sang ibunda Lenggogeni Faru. Betulkah itu ada, dan kira-kira taktik apa yang dimaksud? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ini banyak sekali yang mungkin karena kemarin sering membacakan kartu tentang mereka berdua dan universe di sekitarnya. Ini banyak yang mengirimkan, "Bang, ini nih, silahkan nih, coba waktu dan tempat dipersilahkan, dibaca." Apapun yang data-data ini dikirimkan via DM, dikirimkan via nomor, ini padahal tempat orang-orang yang minta untuk diramal ini dikirimkan, dan juga mereka ini nge-tag saya. Jadi kita akan lihat dari kartu yang pertama. Seperti kita tahu, Alia ini memang lebih bucin kepada Thorik dibandingkan Thorik kepada Alia. Ini adalah karena apa yang dulu pernah diberikan Thorik kepada Fuji, ini mulai dirasakan. Perhatian selalu ada dimanapun mereka ini berada, dan ini mulai terlihat terbukti sejak mereka berdua ini sering dijumpai melakukan aktivitas bersama-sama, sering dijumpai ini naik mobil bersama-sama, dan hingga menemani Thorik menjalani aktivitas yang merupakan hobinya, yaitu bermain futsal. Nah, akhirnya orang-orang yang berpendapat bahwa ini yang dirasakan oleh Fuji dulu, ini dirasakan juga oleh Alia. Dan walaupun semuanya terkesan spontanitas, tapi ini sesuatu yang mungkin saja juga spesial untuk seorang wanita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Betulkah mereka saat ini lebih sering terlihat bersama, dan ini membuat Alia ini semakin bucin kepada Thorik? Tapi apakah itu betul tulus atau hanya konten belaka? Karena kita tahu kerusakan mereka ini ditonton dan menjadikan konten kepada banyak orang, yang otomatis ini juga pasti menaikkan elektabilitas kayak capres dan cawapres saja, menaikkan ya pencarian mereka, membuat mereka lebih populer dan juga diinginkan oleh para awak berita. Dan ini terlihat juga dari pilihan busana Alia, yang saya nggak bisa mengatakan langsung karena bisa saja ya Alia ini mendapatkan hidayah atau memang sedang menyukai bentuk busana yang seperti itu, tapi kita lihat pilihan fashionnya ini lebih tertutup, nggak terbuka-buka seperti sebelumnya. Terbuka dalam artian lebih terlihat ya, mungkin tangannya, lengannya, atau hal-hal yang lain, mungkin mengenakan rok atau sebagainya. Nah, tapi di sini sepertinya ada sebuah ini kalau kita kumpulin foto-foto yang terkini itu kayak lebih tertutup. Jadi seakan-akan ingin menyesuaikan kepada keluarga Gian Halilintar agar dia ini bisa lebih diterima kepada keluarga yang lebih islami. Nah, apakah ini salah atau benar? Saya pikir ya nggak ada kata-kata begitu. Tapi menurut kalian, apakah ini taktik yang juga jitu untuk mendapatkan restu, terutama restu dari Bu Lenggogeni Faru? Bahkan nggak cuma busana, saya juga melihat kayaknya ada sebuah upaya dari Alia ini untuk ikut pengajian dan kegiatan-kegiatan berbau agama lain. Ini dari beberapa foto yang dikirimkan kepada saya, yang dilakukan oleh tim saya. Ini sepertinya adalah upaya-upaya agar mendapatkan lampu hijau. Dan pas masuk, yang kalau ini benar terjadi, ini sebenarnya sesuatu yang cerdas dan memang ini yang seharusnya dilakukan. Dulu Aurel melakukan yang sama atau enggak ya? Nah, bicara Aurel, sepertinya ini semua hijrah yang dilakukan oleh Alia ini merupakan arahan dari sahabat masa kecilnya, Aurel Hermansyah. Dan ini tentu saja ya nggak usah dipertanyakan, karena memang yang menjodohkan Aurel, yang akhirnya juga berharap agar ini berhasil Aurel. Jadi kalau mau berhasil, ya nurut sama Aurel. Dan ini sepertinya juga dilakukan oleh Aurel dulu, yang penampilannya juga berbeda dan berbeda saat setelah menikah. Dan kalau saya kira di sini, ini bisa saja menuju ke arah sana. Jadi apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa jalan kembalinya Fuji itu sudah tidak akan terjadi lagi? Siapa yang di sini was-was dan cemas? Dan hal ini sepertinya sesuatu yang juga ya selain wajar, sesuatu yang memang
terbaik yang bisa dilakukan oleh Aliyah, karena dia atau Aliyah ini sering tampak menyambangi kediaman Aurel. Datang, selain minta tips, juga pasti tipsnya Aurel ini tips sudah dari sahabatnya, tips juga dari suaminya Aurel, yang kalau kita lihat ini semakin memuluskan jalan untuk masuk. Dan kita tahu Thorik di sini pun ini adalah seorang adik yang patuh pada abangnya juga. Sehingga kalau saya lihat bocoran-bocoran yang diberikan oleh Aurel ini adalah jalan yang terbaik untuk Aliyah mendekati Thorik Halilintar. Dan di sini terlihat sekali bahwa Aliyah akhirnya mau tidak mau harus menjadikan Aurel Hermansyah sebagai role modelnya. Tapi kita tahu bahwa walaupun ini semua menuju ke arah yang baik, sepertinya ibunda dari Thorik Halilintar ini masih menyoroti pergaulan Aliyah di masa sebelum akhirnya dia ini berubah dan mendekati Thorik saat ini. Masa lalu ini kadang sesuatu yang memang sulit dipisahkan dan akan tetap menjadikan penilaian. Faktor pergaulan Aliyah sebelum bertemu dengan Thorik ini adalah sorotan yang paling diperhatikan oleh ibundanya Lenggo Geni Faruk. Tapi seharusnya ini nggak akan terlalu sulit, karena kita lihat bahwa saat kemarin juga saling bertemu kedua orang tua, semuanya pun sekarang ini kayak semakin dekat. Ini kayaknya malah semakin memungkinkan Thorik dan Aliyah ini bersama lebih dekat lagi dan menuju ke pernikahan. Sementara Fuji akan ditinggalkan sendiri gitu, atau gimana ya? Apalagi sempat tertangkap kamera gestur nyaris berpelukan antara Thorik dan Aliyah. Saat Thorik mengungkapkan kebahagiaannya karena mencetak gol kemenangan, nyaris berpelukan tapi nggak jadi. Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan, jangan-jangan mereka sebenarnya ingin mengungkapkan tapi terus keceplosan. Selebrasi gestur kemenangan ini tadi yang juga artinya juga kemenangan cinta mereka berdua, apakah ini sesuatu yang sebenarnya secara spontan hampir saja terjadi, atau jangan-jangan ini hanyalah gimmick belaka. Tapi apapun itu, seakan-akan mereka ini tipis-tipis ingin mempublikasikan hubungan mereka berdua. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau saya kira jangan main api, terutama jika ternyata ingin mendapatkan restu dari kedua orang tua dari Thorik. Saya kira ini sesuatu yang harus dijaga. Jangan sampai keluar kata-kata pacaran, bersentuhan yang terus kemudian terpublikasi, berpelukan, dan hal-hal yang kalau saya kira ini akan melunturkan restu dari sang ibunda. Kalau nggak ketahuan mungkin nggak apa-apa. Tetapi bagaimana susahnya mereka berdua untuk nggak ketahuan, karena sepertinya wartawan yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Apalagi melihat bahwa kebersamaan mereka ini lebih sering daripada sebelumnya. Coba di sini siapa yang bahagia atas mereka berdua. Dan harapannya apa yang terjadi pada Thorik dan Fuji kemarin tidak terjadi lagi dengan Thorik dan Aliyah, karena hubungan mereka berdua, apalagi mengumumkan kalau mereka ini pacaran, ini sesuatu yang langsung membuat ya orang tua dari Thorik ini ya, kita lihat sekali bahwa nggak ada seperti dengan Aliyah sekarang ini. Jadi kalau saya kira sini sangat harus hati-hati, hindari apapun yang kemarin dilakukan bersama dengan Fuji, terutama yang menunjukkan kalau mereka berdua ini berpacaran atau memiliki hubungan selain pertemanan atau lebih dekat daripada itu, tapi bukan pernikahan. Nah, sepertinya jika ini tetap dijaga, pernikahan ini akan lebih cepat menghampiri mereka. Walaupun Aliyah di sini memang masih berusia sangat muda, dan maka dari sini Aliyah sebaiknya bermain senyap saja. Ikuti sang magician Aurel Hermansyah. Setiap katanya lakukan dengan cermat. Jika ini dilakukan, maka dia akan selamat. Dan kalaupun nanti tiba-tiba Thorik akan mengumumkan, saya yakin pengumumannya bukan tentang pacaran atau apapun, tapi tentang sesuatu yang menunjukkan mereka ini akan datang atau diperkenalkan, datang ke keluarga dan sebagainya, yang kita harus artikan bahwa ini adalah kode-kode bahwa mereka berdua ini akan semakin dekat. Tetapi ini harus terjadi di tahun ini. Jika tahun ini tidak terjadi, saya sanksi ini akan lebih panjang lagi. Karena bisa saja saya katakan, ini sebenarnya adalah settingan belaka untuk menyenangkan para shipper-shipper yang memang menginginkan mereka ini bersama. Tapi ternyata Thorik masih ingin kembali kepada Fuji. Tapi jika ini terjadi, bukankah kasihan terhadap Aliyah? Karena saya lihat cinta Aliyah ini sudahlah benar adanya, sudahlah nyata. Dan kalau saya kira ini hanyalah settingan, akan sangat kasihan kepadanya. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat Aliyah itu berbahagia setelah apa yang terjadi pada keluarganya. Maka Thorik di sini jangan sampai mengecewakan. Doakan mereka ini memang bersama. Dan siapa yang setuju, coba tulis di bawah sini. Kalau memang berharap Thorik kembali kepada Fuji, juga tulis di sini dan apa alasannya. Kita ingin tahu. Belum itu, jika kalian ada yang dalam kondisi yang sama bertanya tentang hubungan kalian, ingin bertanyakan hubungan kalian ke depannya, atau mungkin kalian sudah menikah atau bersama tapi tidak ada kejelasan dalam apapun yang kalian alami ke depannya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Jangan saya membuka kartunya dan saya akan bacakan khusus untuk kalian semua. Ini rahasia dan semoga ini akan membawa jalan yang terbaik bagi pilihan kalian ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.